Hai, jumpa lagi kita di produk kreativitas dan kewirausahaan. Kali ini kita akan membahas mengenai pemasaran produk. Apa itu pemasaran produk, konsep pemasaran, dan apa perbedaan antara pemasaran dengan penjualan. Mari sama-sama kita simak. Sebelum kita mengenal lebih dalam apa itu pemasaran, tujuan pemasaran, dan perbedaannya dengan penjualan, kita pahami dulu mengenai konsep dari pemasaran. Sebelum kita melangkah ke apa itu pemasaran, konsepnya dulu nih, konsep pemasaran. Jadi, konsep pemasaran itu adalah segala daya upaya manusia yang diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya melalui proses tukar-menukar yang layak dan teratur. Sehingga kedua belah pihak, antara penjual dan pembeli gitu ya maksudnya, yang melaksanakan pertukaran dapat memperoleh kepuasan di kedua belah pihak, baik penjual maupun pembeli. Dan semua pengusaha sangat menyadari bahwa pemasaran sangat penting bagi keberhasilan suatu usaha. Nah, selanjutnya kita simak mengenai apa itu sebenarnya pemasaran. Supaya kita mengenal lebih dalam mengenai pemasaran, kita ketahui dulu nih perbedaannya antara penjualan dengan pemasaran. Kan sering tuh kita dengar ada yang bilang pemasaran dan penjualan itu sama. Sebetulnya beda antara pemasaran dan penjualan. Nah, apa sebetulnya sih penjualan dan apa itu pemasaran? Bersumber dari Wikipedia, penjualan itu adalah aktivitas atau bisnis menjual produk atau jasa. Dalam proses penjualan, penjual atau penyedia barang, ya baik salesman atau distributor atau supplier, baik itu penyedia barang dan jasa, memberikan kepemilikan suatu komoditas kepada pembeli untuk suatu harga tertentu. Penjualan dapat dilakukan melalui berbagai metode, seperti penjualan langsung dan melalui agen penjualan. Ya, bisa melalui agen atau distributor atau supplier, gitu ya. Jadi ada yang direct selling atau penjualan langsung, ada yang melalui tangan kedua yang disebut supplier atau tangan ketiga, gitu, agen-agen. Nah, itu tentang penjualan. Nah, sekarang pemasaran. Bersumber dari Wikipedia juga bahwa pemasaran itu adalah segala aktivitas, serangkaian institusi, dan proses menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan, menginformasikan, dan mempertukarkan tawaran yang bernilai bagi pelanggan, klien, mitra, dan masyarakat umum, atau disebut konsumen. Pemasaran dimulai dengan pemenuhan kebutuhan manusia yang kemudian bertumbuh menjadi keinginan manusia. Nah, dari sini bisa diketahui ya perbedaannya. Kalau sales itu tujuan utamanya untuk jualan. Tapi kalau pemasaran itu untuk menumbuhkan keinginan manusia. Supaya manusia tuh kenal dan ada keinginan untuk tahu lebih dalam dan akhirnya membeli. Ya, jadi sesungguhnya proses penjualan itu melalui tahap pemasaran terlebih dahulu. Walaupun ada untuk beberapa produk atau jasa, ada yang dari tahap produksi langsung ke tahap penjualan tanpa dilakukan pengenalan dulu ke masyarakat atau melalui tahap pemasaran. Ya, contohnya apa? Contohnya itu seperti kebutuhan pokok. Karena semua orang sudah tahu ya kalau kebutuhan pokok seperti beras, orang sudah kenal. Nggak perlu sepertinya dipasarkan, dipromosikan, diperkenalkan, kecuali untuk produk-produk kebutuhan pokok seperti beras yang ada mereknya, ya mungkin itu perlu pemasaran. Tapi kalau yang secara umum untuk produk-produk kebutuhan pokok bisa dilakukan langsung penjualan tanpa adanya pemasaran terlebih dahulu. Nah, lebih lanjut kita cari tahu perbedaannya. Nah, sekarang ini nih perbedaan sales dan marketing, perbedaan penjualan dan pemasaran. Sales atau penjualan itu berasal dari kata dasar sell atau jual.
fungsinya yaitu untuk menjual produk, menjual jasa. Tujuannya untuk apa sih? Tujuannya supaya produk itu terjual, laku, ya. Sasarannya apa? Sasaran atau goalnya atau yang dituju adalah supaya konsumen membeli produk. Setelah beli terus beli lagi, dan beli terus sehingga menjadi pelanggan atau langganan. Itu mengenai penjualan. Nah, sekarang pemasaran atau marketing. Nah, marketing atau pemasaran kata dasarnya bersumber dari market, ya, atau pasar. Fungsinya memasarkan. Tujuannya supaya produk itu didengar, dilihat, dikenal. Nah, sasarannya atau goalnya supaya orang, konsumen, masyarakat kenal produk, ingat produk, mengerti produk, paham, sehingga mereka memutuskan untuk membeli produk. Nah, seperti itu. Jadi jelas prosesnya kalau dalam produksi, dalam mata rantai chain distribution, ya, mata rantai distribusi, bahwa suatu produk itu setelah keluar dari proses produksi, sebelum dibeli oleh konsumen, itu mulai tahap pemasaran terlebih dahulu supaya orang kenal produknya. Setelah dikenal, akhirnya orang membeli, ada keinginan untuk membeli. Jadi dari tahapannya dari produksi, kemudian marketing, ya, kemudian baru sales. Makanya di beberapa perusahaan ada yang divisi atau departemen atau bagian market, penjualan dan pemasaran itu jadi satu, yang dipimpin oleh seorang manajer yang disebut sales and marketing manager. Jadi kepala bagian pemasaran dan penjualan. Tapi ada beberapa perusahaan yang besar antara sales dan marketing itu dipisah. Nah, karena memang punya fungsi berbeda. Yang satu untuk memasarkan, ini marketing. Yang satu untuk menjual, untuk jualan, jual produk. Jadi ada bagian yang terpisah di beberapa perusahaan besar. Jadi divisi marketing sendiri, divisi sales sendiri. Nah, jadi jelas ya sampai di sini perbedaan dari antara sales dan marketing. Kalau sebelumnya kita membahas tentang produksi, produk barang, ya walaupun produk itu dari sektor UMKM atau wirausaha atau produksi kecil, tetap ada tahapan supaya produk yang kita buat itu terjual, ya. Jadi kemarin itu sebelumnya kita bahas tentang produksi, kemudian penjualan produk, terus evaluasi hasil penjualan, hasil usaha. Nah, untuk menyempurnakan lagi proses usaha atau wirausaha, kita harus kenal dulu tahapan pemasaran produk. Tidak mungkin kita menjual produk kalau orang tidak kita kenalkan dengan produk yang kita buat. Maka dari itu, di sini pentingnya adanya pemasaran produk. Yuk kita lanjut lebih dalam. Untuk modelnya baik sales ataupun marketing itu ada dua. Yang pertama secara offline, yang kedua secara online. Dimana kalau sales atau marketing memasarkan produk atau menjual produk secara offline itu biasa seperti menjual di pasar secara fisik, supermarket, toko-toko, agen-agen, distributor, supplier. Sedangkan untuk online itu biasa kita temui penjualan produk atau pemasaran produk di media online. Seperti sekarang ini ada banyak usaha-usaha yang termasuk dalam kategori startup, ya, seperti Lazada, Blibli, Shopee, Tokopedia dan lain-lain. Nah, itu contoh dari pemasaran dan penjualan secara online. Nah, sekarang timbul pertanyaan, bedanya offline dengan online itu apa? Nah, perbedaan yang sangat mendasar yang membedakan antara offline dengan online adalah kalau offline itu terbentur atau terbatas dengan ruang dan waktu. Sedangkan online tidak ada batasan. Baik itu batasan ruang ataupun batasan waktu. Kapan saja bisa dilihat, bisa dilakukan di mana saja. Jadi tidak ada batasan. Seperti kalau offline, dia terikat dengan ruang dan waktu. Jadi ada waktu aktifnya, ada waktu tutupnya, ada waktu kerjanya, ada waktu off-nya. Nah, sedangkan online tidak ada batasan sama sekali.
Kapan saja dilihat, ada. Kapan saja dibutuhkan, bisa. Dan di mana saja. Itu yang membedakan, yang sangat mendasar antara online dengan offline. Timbul pertanyaan, kenapa perlu strategi? Untuk memasarkan sesuatu aja kok perlu strategi? Ya nggak beda orang dengan saat kalau orang bertempur perang. Perang juga kalau ingin memenangkan pertempuran, kita harus punya strategi. Demikian juga pemasaran. Kalau kita ingin menang di pasar, produk kita laku, produk kita dikenal orang, produk kita menang di pasaran, ya kita harus punya strategi. Untuk itulah diperlukan adanya marketing strategi. Sekarang kita masuki strategi pemasaran produk atau yang biasa disebut marketing strategi. Pada umumnya marketing strategi itu menerapkan 4P, yaitu product, place, price, dan promotion. Di sini di marketing strategi kali ini kita akan menggunakan strategi dengan menggunakan 2 senjata. Ya kalau perang tuh ibaratnya memakai senjata, ya kita punya 2 senjata. Yang pertama adalah 5RP atau 5RP. Yang kedua segmentage atau segmentasi. Nah, apa itu 5RP? Apa itu segmentage? Ayo kita simak sama-sama. Untuk yang pertama adalah 5RP. 5RP itu sebetulnya tidak beda jauh dengan 4P. Hanya di sini ada penambahan yang terakhir, prime time. Jadi 5RP itu adalah pertama right place, kemudian right product, 3 right price, lalu right promotion, dan terakhir right prime time. Apa itu right place, right product, right price, right promotion, right prime time? Nanti kita akan bahas satu persatu. Nah, yang pertama kita bahas senjata pamungkas yang pertama dulu nih. RP yang pertama, ya ini right place. Apa itu right place? Right place itu artinya tempat yang baik, tempat yang strategis gitu ya. Apa sih tempat yang baik? Tempat yang baik itu tempatnya itu strategik, kemudian safety, eye catching, kemudian distribution, completely, dan kompetitor. Nah, maksudnya apa nih? Ada strategic, safety, eye catching, distribution, completely, kompetitor. Strategik itu maksudnya tempatnya itu strategis, kelihatan dari mana-mana, dilihat orang, banyak orang lalu lalang, ya. Jadi sehingga tempatnya sangat baik bila kita melakukan pemasaran. Kemudian safety, ya ini aman. Di mana tempat yang aman itu sangat baik buat pemasaran produk. Kan tidak mungkin kita memasarkan produk di tempat yang rawan. Belum jualan saja baru masarin produk sudah terancam. Bagaimana kita memasarkan produk, gitu kan? Sebagai contoh, memasarkan produk daerah sepi, nggak ada pengunjung, yang ada penjahat. Yang ada bukan memasarkan produk, ya. Nah, kemudian eye catching itu kelihatan. Kalau bahasa kitanya kelihatan gitu ya, eye catching tuh terlihat mata. Dapat bebas dilihat oleh mata, terlihat dari jauh pun kelihatan. Ya, seperti apa sih eye catching tuh? Mungkin pernah ya kalau ada yang masuk ke katakan Dep Store seperti Matahari, Ramayana, Borobudur, dan lain-lain. Kan kalau kita masuk terlihat tuh dari jauh ada tulisan diskon besar sekali, 30%, 90%. Kelihatan mata dari jauh. Nah, itu eye catching. Jadi untuk memasarkan produk, tempatnya itu harus eye catching, yang dilihat orang. Seperti tukang obat di jalanan kan kelihatan kan ada kerumunan massa di tengah-tengah jalan. Itu eye catching juga, terlihat ada kerumunan. Orang jadi penasaran kan, pengen lihat ada apaan sih. Oh, lagi masakin produk ini, obat nih. Ya, seperti itu. Nah, kemudian distribution itu artinya tempatnya itu sangat baik buat distribusi, lancar, ya, tidak terhambat. Contoh, kita memasarkan produk, tempatnya macet, tempatnya banyak halangan, banyak posisi tidur katakan, atau banyak paku. Pokoknya banyak sekali halangan-halangan yang sehingga untuk distribusi produk itu sulit gitu. Itu right place. Kemudian completely, tempatnya itu lengkap. Di mana tempat itu lengkap dengan fasilitas-fasilitas. Contoh, ada WC umum, ya, toilet umum tuh kayak di Monas kan ada toilet umum tuh ya.
yang bentuknya kotak gitu, atau yang mobile gitu ya. Komplit, lengkap. Ada musola mungkin. Jadi kalau kita masakkan produk, pilih tempat yang komplit, ada fasilitasnya, sarana umumnya. Sehingga suatu ketika kita membutuhkan listrik untuk mempromosikan produk gitu. Katakan mau masakkan produk, kita butuh halo-halo. Apa tuh ya halo-halo? Yang kalau kita bicara pakai alat pengeras suara itu seperti merek Toa ya. Ya, kan kalau megapon. Nah, di sini kan butuh tempat listrik buat ngecasnya, mungkin cas baterainya, atau mungkin perlu tayangan dengan proyektor ya. Kita mau memasarkan produk di satu tempat, kita buka booth, di situ dipasang layar, kasih proyektor. Nah, kalau nggak ada tempat listriknya, sumber listriknya kan ya gimana mau mempromosikan produk gitu, mengenalkan produk gitu. Jadi komplit, tempatnya komplit tuh, completely itu komplit ya, lengkap. Dan terakhir kompetitor. Jadi tempatnya itu yang paling bagus untuk memasarkan produk, jauh dari kompetitor atau pesaing. Jangan sampai kita memasarkan produk, katakan kita yang gampang aja deh, kita sedang memasarkan produk roti gitu. Roti, katakan roti isi sosis. Ternyata tidak jauh dari tempat kita memasarkan produk ada yang jual roti sosis ya. Ada toko Swiss Bakery, ada toko Holland Bakery deh. Ya mereka sudah punya nama. Bayangkan kalau kita memasarkan produk di tempat yang banyak kompetitor, banyak pesaing yang sudah ada nama gitu. Ya kemungkinan buat dilirik orang, buat lihat orang juga 50-50 ya. Ya artinya 50-50 itu untung-untungan 50% 50%. Mungkin dilirik, mungkin enggak. Mungkin tidak ya. Apalagi orang yang sudah brand minded, sudah wah saya lebih suka Holland Bakery atau Pizza Hut gitu ya. Nah, kita lagi masakkan produk roti yang baru yang belum dikenal gitu. Ya gimana mau dikenal kalau tempatnya banyak pesaing gitu. Ya itulah replace, tempatnya yang bagus gitu. Jangan sampai ada kompetitor. Jelas ya sampai sini? Ya, kita lanjut. Ya, selanjutnya red product. Apa itu red product? Yang red product itu produk yang bagus ya. Ya, ada merchandise mix-nya, terjaga kualitasnya, desainnya bagus, trademark, sizing, garansi, product return, dan ada service dan lain-lain ya. Nah, di sini contohnya merchandise mix. Apa itu merchandise mix? Yang dimaksud red product itu memiliki merchandise mix. Ada keberagaman, punya keberagaman produk. Ya, contoh kita memasarkan produk. Kalau kita memasarkan produk, kita harus punya merchandise mix yang bagus. Contoh begini, kalau seorang marketing memasarkan produknya, katakan dia datang ke sebuah agen atau supplier atau distributor ya, dari pabrik datang nih marketingnya, memasarkan produknya ke suatu supplier. Ya, katakan ini dari pabrik, contohnya pabrik ABC ya, pabrik ABC. Dia memasarkan produk ke satu supplier. Yang dipasarkan apa? Kecap ABC. Ya, nanti supplier nanya, ini cuma satu produknya nih, nggak ada yang lain. Ya kan nggak enak gitu kan. Kalau mau dibilang right produk bagus itu, ya kalau bisa punya keberagaman. Jadi saat dia memasarkan produk sekaligus. Ada merchandise mix-nya. Ada keberagaman produknya. Jadi ABC punya kecap, punya saus tomat, gitu ya. Punya minyak mungkin. Atau punya penyedap rasa ABC, bahkan punya mie ABC ya. Ya seperti itu, ada merchandise mix. Sehingga si klien, customer atau calon pelanggannya ini, katakan pelanggannya supplier, dia punya pilihan gitu. Jangan sampai kita nggak punya keberagaman produk. Katakan kita hanya memasarkan produk kecap. Nah di supplier itu sudah banyak kecap gitu. Ada kecap merek Indofood, ya. Ada kecap cap bango, cap bebek, cap cipcup lah, yang lain-lain banyak. Ya, ada kalanya supplier itu tidak mau ngambil kecap lagi karena sudah kebanyakan. Ya, kalau punya merchandise mix, dia bisa milih. Saya nggak mau ngambil kecapnya, saya ngambil ini aja saus gitu katakan. Ya seperti itu ya, gambaran merchandise mix ya. Kemudian quality, punya kualitas yang bagus. Jangan sampai kita masakin produk kita jelek.
ya. Mungkin diantara yang ada pernah datang ke PRJ ya, Pekan Raya Jakarta. Nah, di situ kan ada banyak pameran ya. Kadang-kadang ada orang memasarkan produk, helm katakan. Itu sampai dibanting-banting helmnya di depan pengunjung. Kenapa? Jadi memperlihatkan bahwa produknya itu bagus, mempunyai kualitas yang bagus. Dibanting aja nggak pecah begitu. Ya, main helm kalau dibanding pecah gimana kepala? Belum naik motor jatuh. Jangankan kepala, helmnya aja pecah gitu ya. Ya itu sebagai contoh, harus memiliki kualitas yang bagus. Jangan sampai masakan produk kualitasnya jelek. Ya, yang paling mudah deh katakan, kita punya produk makanan. eh Ya setidaknya walaupun makanan sederhana juga harus punya kualitas yang bagus. Sebagai contoh, kita jual roti gambang atau ke pastel lah katakan pastel. Saat kita jual pasarin ke warung gitu ya supaya warung itu jualan produk kita. Gimana orang mau ngambil kalau pastelnya baru dipegang udah ampiar atau ampiar. Ampiar tuh langsung hancur itu ya. Belum dimakan baru dipegang udah hancur. Ya gimana mau dijual gitu. Nah, seperti itu kualitas. Harus punya kualitas yang bagus. Kemudian desain. Desain apa desain? Memiliki desain yang bagus, yang menarik. Ya, desain yang terlihat menawan lah katakan. Sebagai contoh, ada kalanya orang itu memutuskan untuk membeli itu bukan karena produknya bagus. Kadang-kadang mereka membeli karena bentuknya bagus, desainnya bagus, menarik gitu ya. Seperti contoh sepatu. Kita tahu banyak sepatu ya, banyak merek sepatu, ada Reebok, Adidas, Nike, sampai ke merek yang nggak dikenal lah ya, Titania atau apa gitu. Nah, ada kalanya orang nggak melihat mereknya, dia ngeliat bentuknya. Ada Reebok, harganya mahal, sampai 2 jutaan. Tahu-tahu ada sepatu murah nih, merek Titania, cuma Rp75.000, tapi bentuknya bagus. Nah, ada kalanya orang itu memutuskan membeli yang murah itu karena dia senang bentuknya, jadi punya desain yang menarik gitu ya. Nah, itulah red product. Produk yang baik itu ada kalanya harus memiliki desain yang menarik gitu, sehingga orang memutuskan membeli. Ada daya tarik di situ ya. Jadi kalau kita pasarkan produknya yang punya desain bagus. Kemudian trademark. Sebisa mungkin trademark apa itu? Sudah punya merek dagang. Ya, sebab gini, ada kalanya orang masarkan produk, si calon pembeli, klien atau supplier yang ingin mengambil barang sama kita, dia lihat dulu merek kita sudah terdaftar belum? Ya, udah punya merek dagang belum? Jangan-jangan nih barang abal-abal atau barang apa ya? Barang aspal, asli tapi palsu. Sebagai contoh, kita masarkan produk Reebok. Ternyata Reebok nggak yang terdaftar gitu ya. Ini Reeboknya gini, baru lihat nih gitu. Jangan-jangan Reebokan. Ya mungkin tak gebok mungkin ya, aslinya dipasang Reebok gitu. Nah, seperti itu. Atau enggak produk baru. Produk baru yang buatan kita, murni buatan kita daftarkan dulu ya di Departemen Perindustrian katakan. Jadi kita memiliki merek dagang sehingga supplier melihat, oh produk kita sudah terdaftar, ada tulisan di bawahnya, terdaftar di Departemen Perindustrian nomor sekian. Nah, itulah trademark ya, memiliki merek dagang. Sebisa mungkin ya seperti itu. Tapi untuk wirausaha ya mungkin ya tidak harus seperti ini dulu gitu. Masa iya sih jual pasel kita harus daftarin di Departemen Perindustrian gitu. Masa iya sih kita jual lemper, jual lontong harus trademark, kan nggak mungkin. Kecuali nanti udah besar, sudah sebesar kayak Pizza Hut, kita bikin lontong punya merek gitu. Lontong apa? Lontong Made umpama gitu. Atau lah, ya pokoknya yang buat supaya produk itu terlihat bagus ada mereknya gitu ya. Kan banyak juga tuh makanan sederhana yang sekarang udah punya nama. Contoh, ada pastel Maichi. Nah, ada yang udah tahu belum ya? Itu juga asalnya pastel biasa, cuman karena dia bagus, enak, sudah dikenal, dan mereknya didaftar di Departemen Perindustrian sehingga dia punya merek dagang, yakni Maichi. Ya terkenal deh jadi pastel Maichi, sehingga banyak orang yang kalau mau rapat, mau meeting, pesen dari Maichi, pastel Maichi. Walaupun produknya nggak cuma pastel, banyak ya. Ada lontong Maichi, ada pastel Maichi. Banyak lah pokoknya keberagaman produknya. Kemudian sizing. Sizing itu ukuran ya. Bisa volume, bisa panjang.
Contoh sepatu, punya nomornya komplit. Jangan sampai kita masakin produk nggak punya sizing, tidak punya keberagaman ukuran gitu. Masa sih kita bikin sepatu cuman ukuran 40 aja? Ya gimana orang yang kakinya nomor 39 mau pakai, atau kakinya 43 mau pakai sepatu? Nggak ada ukurannya. Ya harus ada sizing. Jadi produknya ada keberagaman ukuran gitu. Contoh kita lihat minuman ya, Coca-Cola ya, atau Fit, atau dua tang. Mereka punya ukuran kayak Coca-Cola, ada yang 1,5 liter, ada yang 1 liter, Big Cola sampai 3,1 liter. Jadi ada keberagaman ukuran gitu ya. Itulah dengan produk, ada ukurannya. Sampai ke sabun cuci aja ada ukurannya gitu. Termasuk makanan yang kita buat, roti. Sekarang ada kan roti unyil. Nah itu contoh sizing. Jadi ada yang gede, ada yang besarnya, ada yang kecilnya. Walaupun isinya sama-sama keju isinya, tapi yang satu besar yang normal, satu lagi bukan mini. Ya kita sebutlah roti unyil gitu katakan. Ya seperti itu, ada sizing. Kemudian produk yang berikutnya ya memiliki garansi, jaminan. Ya, apa iya sih kalau kita bikin makanan sederhana, bikin pastel, lontong ada garansi? Bisa saja. Sebagai contoh, dulu sekitar tahun 97-98 ada seorang nenek-nenek jualan serabi di dekat Danau Sunter. Itu nenek-nenek jual di pinggir jalan dengan kayu bakar ya, sederhana. Saat itu harga serabinya cuma Rp1.000 satu. Kita beli 10.000. Sampai di rumah dimakan ternyata ada kuah gulanya tuh, gula pakai santannya itu. Santannya sepertinya agak basi, agak asam. Nah, sudah itu keesokan hari kita beli lagi tanpa disengaja. Kita ngomong, "Nek, itu serabi yang kemarin sepertinya agak basi, kuahnya agak asam." Langsung nenek-nenek itu memberikan serabi lagi sejumlah yang kemarin kita beli, yang dibeli. Kemarin beli 10, dikasih lagi 10. Ini ambil nih gratis. Oh jangan begitu Nek. Nggak apa-apa. Saya nggak enak soalnya ini kalau sampai basi. Saya kan malu masa jualan barang basi gitu. Coba ini nggak apa-apa nih, ambil aja gratis. Nah itu luar biasa ya. Itu nenek-nenek segitu penjualan pedagang tradisional ya. Bukan kelas-kelas yang sudah punya toko pada nama, tapi dengan keluhuran budinya itu sama aja dengan dia memberikan satu garansi. Jadi apabila produk yang kita beli cacat, rusak, diganti. Masya Allah, itu contoh gitu ya. Apalagi kalau kita punya usaha besar, jangan sampai usaha sudah besar tapi nggak punya garansi, jaminan. Malu lah sama nenek-nenek ya. Nenek-nenek aja bisa memberikan garansi. Masa ya toko yang besar udah ada nama, udah ada merek, udah punya kualitas, udah punya keberagaman produk, merchandise mix, tapi nggak punya garansi. Nah itu seperti itu contoh. Jadi yang dibilang produk itu salah satunya adalah punya garansi, punya jaminan gitu, ada garansi. Seperti handphone, kita beli handphone baru pakai sebulan, nggak jatuh, nggak kenapa, atau rusak, ya kan ada garansinya kan. Nah seperti itu. Kemudian selanjutnya produk salah satunya itu punya apa ya, bisa retur, yang disebut produk return. Kok bisa retur? Apa sih retur? Itu dikembalikan, dipulangin kalau bahasa kita. Pernah nggak belanja di supermarket, ada produknya rusak, terus kita pulangin? Nah itu ada kalau di supermarket besar seperti Giant, Hypermart, Carrefour. Itu barang yang kita beli bisa dikembalikan. Di situ ada customer satisfaction, ada customer service. Kita langsung bawa produk kita yang rusak, kita kembalikan, itu disebut retur. Nanti pilihannya dua, apa bisa ganti produk baru yang sejenis atau produk lain, atau yang ketiga pilihannya kembali uang. Nah seperti itu. Umumnya pedagang ada yang nggak mau kembalikan uang kalau produknya diketahui rusak. Oh nggak bisa, ini siapa tahu rusaknya kesalahan sendiri, mana kita tahu. Nah seperti itu nggak boleh. Sebaiknya yang kalau mau kita dibilang punya produk bagus, produk, kita harus bisa sebisa mungkin punya jaminan kembali ya, apa kembali barang, kembali uang, diganti baru, yang disebut produk return ya. Sering kan kita lihat ada orang beli mesin cuci dipakai seminggu rusak, dikembalikan gitu, diganti baru ya, bisa diganti baru, bisa kembali uang gitu, atau bisa diganti produk lain dengan penambahan jumlah uang.
Seperti itu product return ya. Istilah kitanya retur. Istilah sekarang itu di toko itu retur. Jadi kalau kita masakin produk kita punya fasilitas product return, wah luar biasa. Itu pasti dilihat orang ya, dipilih orang nantinya. Dan terakhir itu mungkin service ya. Apa itu service? Di sini yang dimaksud service adalah after self service. Contohnya after self service adalah seperti handphone. Handphone kalau kita beli setelah garansi habis, itu kan ada layanan purna jual. Ya, atau saat masa garansi atau sudah lewat masa garansi itu ada layanan purna jual. Apabila ada kendala dengan produk yang kita beli, kita bisa datangi ke ke service center. Nah, di situ ada layanan purna jual, layanan pasca pembelian, layanan setelah pembelian. Jadi kalau ada kendala apapun, keluhan, nanti kita bisa sampaikan di sana. Ya, apakah nanti dari pihak service centernya akan memberikan ganti, memberikan pembetulan, atau mungkin pembetulan gratis, atau pembetulan dengan penggantian sejumlah spare part kemudian disuruh bayar. Setidaknya ada layanan purna jual. Nah, itulah reproduct contohnya ya. Jadi punya fasilitas service atau service purna jual, after self service. Nah, sebisa mungkin kita masakin produk kita tuh memiliki ini semua. Ya, kalau kita ingin produk kita di pasaran sukses. Ya, jelas ya sampai di sini ya. Kita lanjut. Nah, berikutnya right price. Nah, tidak kalah penting nih, right price. Apa itu right price? Harga yang bagus, harga yang baik. Nah, kalau kita masakin produk, ya harus punya harga yang bagus. Ya, apa tuh harga yang bagus? Nah, di sini saya memberikan beberapa contoh. Di antaranya adalah price list. Kemudian ada diskon, terus profitable, ada fasilitas cash and credit, terus TOP atau top, dan kompetitif. Nah, sekarang kita bahas satu persatu. Apa itu price list? Price list itu memiliki daftar harga atau katalog minimal ya. Ya, sebagai contoh, kalau kita beli Pizza Hut atau makan di mana ya? Di mall-mall tuh suka ada tempat makan di mana kita saat masuk nanti disodorkan daftar menu. Ya. Nah, itu ada daftar harganya di situ, ya kan? Mau pesan ini harganya sekian. Atau kita makan bakso di mana di tempat sekitar kita, ketika masuk tempat bakso di dinding dipasang harga-harganya tuh. Mie bakso campur sekian ya. Bakso pakai apalah katakan ditambah apa sekian gitu ya. Air minum sekian, air teh manis sekian. Itu memiliki daftar harga. Ya, jadi kalau kita mau dibilang right price, punya harga yang bagus, ditampilkan gitu. Sehingga orang bisa lihat, oh harganya bagus nih, murah nih, lumayan nih. Atau kalau usaha kita sudah mulai membesar, kita punya katalog harga. Seperti apa katalog? Mungkin bagi yang pernah jalan-jalan ke tempat-tempat seperti apa tuh di Alam Sutra ada tempat jual-jual furniture gitu ya. Itu di situ ada katalognya, ada katalog produknya. Di mana di situ saat kita masuk diberikan katalog sehingga kita bisa memilih barang-barang yang mau kita beli. Contoh lain di hypermart atau Carrefour ya, di supermarket itu kan ada katalognya, katalog produk, katalog promo, katakan oh bulan ini ada promosi apa nih, nanti ada lembaran katalognya, di situ ada foto barangnya, ada harganya. Nah itu kan nanti orang bisa lihat, oh harganya bagus nih. Biasanya kalau kita milih harga bagus kita punya katalog, sehingga orang bisa tahu. Jadi sangat informatif, orang bisa tahu bahwa oh produk kita nih sedang promo, oh produk kita ini lagi murah, oh produk kita lebih murah dari orang lain. Nah seperti itu. Jadi ada harganya atau katalognya. Demikian juga kita beli sepatu seperti di mana ya? Kayak di mall-mall kan suka ada juga sepatu yang dipromokan ada katalognya. Banyaklah yang contoh-contoh lainnya. Kemudian diskon. Memiliki diskon menarik ya kalau kita jalan-jalan ke Matahari, Ramayana gitu apalagi ya. Tempat-tempat jual fashion ya. Di Depsor itu paling banyak tampilan diskon. Wah, besar-besar lagi, gede-gede. Ada yang 50% tambah 20%. Wah, sampai orang ngira 70 padahal tidak ya. Kalau 70% ya 70%. Kalau 50 tambah 20 ya coba aja kita pakai kalkulator pasti nggak sampai 70. Nah, jadi kalau mau dibilang kita punya harga yang bagus, right product, right price, ya
Ada kalanya kita punya diskon, ada waktu tertentu kita punya diskon, ya. Ya, apalagi kalau produk kita baru, sama-sama benar-benar baru ya. Itu kebanyakan kalau orang punya usaha baru saat dimasarkan produknya, dia berikan diskon. Sebagai contoh, beli 3 gratis 1. Nah, itu kan diskon juga. Cuman diskonnya bukan persen. Diskonnya bukan dalam bentuk persentase tapi dalam bentuk volume barang. Yang tadinya beli 10.000 dapat 2 jadi dapat 3 gitu ya. Jadi volume bukan persentase. Atau enggak beli 10 diskon 10%. Atau baru beli 1 udah diskon 10%. Banyaklah caranya. Jadi kalau mau dibilang red price itu ya ada kalanya harus ada diskon. Walaupun tidak serta-merta tidak terus-menerus ada diskonnya. Saat-saat tertentu saja atau saat baru memulai memasarkan produk baru. Kita bikin produk baru ya saat memunculkan pertama kali launching produk baru itu ya kita kasih diskon besar. Nanti sampai berapa waktu tertentu, waktu tertentu baru harga normal. Ya seperti itulah. Kemudian profitable. Apa itu profitable? Profitable adalah menguntungkan, punya untung, sangat profit. Harganya pas, kualitasnya berbanding harganya itu benar-benar worth it ya. Jadi jangan sampai kita masarkan produk kita tuh nggak menguntungkan. Menguntungkan buat siapa? Ya kedua belah pihak. Si yang jual dapat untung, yang masarinnya, si pembelinya juga untung gitu. Contohnya apa? Contohnya begini. Kita beli deterjen katakan. Deterjen banyak ya. Ada Rinso, ada Daya, ada Attack, ada Boom, banyaklah deterjen. Itu kan ada kalanya orang memilih membeli sesuatu dilihat dari faktor kualitas banding harga. Contoh begini. Nah, ini bukan iklan ya, bukan iklan. Attack itu kadang-kadang hanya dengan sedikit dia bisa mencuci lebih banyak dibanding merek Daya. Kenapa? Karena Attack memakai formula yang konsentrat. Nah, sehingga konsumen pasti akan melihat harganya dibanding daya kerjanya atau kualitasnya. Oh, ternyata kalau dihitung-hitung, kalau dengan harga 20.000 pakai Attack bisa mencuci sampai 40. Dibanding Daya harganya cuma 15.000 tapi hanya bisa mencuci sampai 15 pakaian. Sekilas memang lebih mahal Attack, tapi kalau lihat daya cucinya, oh ternyata lebih untungan pakai Attack. Ya orang pasti memilih yang lebih menguntungkan. Ya itulah yang dibanding kualitas banding harga gitu ya. Bukan berarti kualitas itu barangnya jelek atau bagus, bukan. Jadi kita menimbang-nimbang. Nih kebanyakan begini biasanya ibu-ibu nih. Ibu-ibu kalau di pasar begitu tuh. Beda 500 aja udah langsung, wah ini paling bagus nih, murah nih, ambil ini gitu. Wah ini beda 500 tapi bisa ininya mencucinya lebih banyak. Nah itu jadi profitable di situ ya, menguntungkannya buat konsumen seperti itu. Kalau menguntungkan buat si pembuat, produsen, ya mungkin dari sisi uangnya, nilai uangnya. Ya jelas sampai sini ya. Lanjut. Nah di sini ada fasilitas cash and credit. Nah orang masarkan produk, kalau mau bilang harga baik atau harganya bagus atau red price, berikan fasilitas pembelian bisa secara tunai atau cicil. Nah, ini di mana contohnya? Apa iya beli lontong, beli pastel bisa pakai kartu kredit kan nggak mungkin. Ya bukan ini. Contohnya kalau untuk usaha yang sudah besar, sebagai contoh, orang jual mobil, ya, mobil katakan dari Astra, mobil Toyota atau mobil Honda atau mobil Isuzu gitu ya. Ada kalanya mereka promo, dia memberikan fasilitas cicilan. Kalau mau harganya bagus, biasanya nanti bersaingnya tuh dari sisi cicilan. Oh, ada juga produk lain yang satu bisa cicil atau tidak bisa. Nah, pasti orang memilih yang bisa cicil. Pada ada kalanya orang kan ada kebutuhan lain, sehingga untuk memutuskan membeli produk itu nggak harus cash gitu ya. Mungkin dicicil supaya ada bisa spare uang yang bisa disisihkan gitu ya. Ya seperti itu. Jadi ada fasilitas cash, tunai atau kredit dengan mencicil. Ya, seperti itu. Atau mungkin ada pernah lihat di supermarket, di toko-toko elektronik ada fasilitas cicilan 0% ya seperti itulah. Ya, ini yang termasuk dibilang right price ya. Kemudian TOP, top. Apa itu TOP? Term of payment. Nah, ini orang akuntansi nih yang lebih paham. Kenapa? Pernah lihat kan di invoice itu ada masa pembayaran ya. Itulah yang bilang TOP. Nah, orang memasarkan produk, katakan kita memiliki produk, membuat suatu produk, dipasarkan ke supplier nih. Saat kita pasarin, kita bilang, ini pembayaran bisa tenggang waktu kok, 30 hari. Nah, orang pasti akan senang.
Ya, ada kalanya orang memutuskan dicari pihak-pihak produsen nawarin produk tuh yang diberikan fasilitas penundaan pembayaran. Kenapa? Ada kalanya orang itu punya uang, bisa dapetin barang tanpa harus keluar uang dulu gitu. Jadi supaya uangnya itu bisa diputar dulu, buat bisnis yang lain dulu. Ya, setelah ada untung baru dibayar tuh yang pembelian ke kitanya. Nah, itulah ada TOP, turn of payment. Orang pasti akan milih seperti itu, ya. Walaupun ada juga yang nggak suka membeli dengan cara ditangguhkan atau dikreditkan, ya, maunya bayar langsung gitu. Ada seperti itu, tapi banyak kan rata-rata kalau pengusaha itu dia milih yang ada TOP-nya. Kenapa? Supaya modal dia bisa berputar dulu gitu ya. Jelas sampai sini ya. Kemudian kompetitif. Apa itu kompetitif? Kompetitif itu bersaing, ya. Asal kata dari apa namanya? Seperti kompetitor. Kompetitor kan pesaing. Jadi harganya itu bersaing. Kita umpama ada orang lain membuat produk yang sama dengan kita, tapi harganya lebih tinggi. Otomatis kalau kita bisa set harga kita lebih rendah dari pesaing kita, ya cukup kompetitif harganya kan. Nah, orang pasti banyak akan memilih produk yang kita punya. Nah, kita memasarkan produk seperti itu. Kalau bisa saat memasarkan produk, menawarkan produk ke orang, ke supplier, ke distributor, ke agen, kita tawarkan dengan harga yang cukup kompetitif. Sehingga distributor, supplier akan ada harapan, oh kalau saya ambil produknya dia nih, bisa jadi produknya laku nanti nih. Banyak orang milih karena harganya cukup kompetitif, cukup lebih murah dari yang lainnya. Nah, sampai sini jelas ya. Kita lanjut lagi. Nah, selanjutnya right promotion. Apa tuh right promotion? Ya, ini promosi yang baik. Promosi itu sangat penting di pemasaran ya. Tanpa ada promosi, pemasaran bisa jadi tidak berjalan. Seperti apa promosi? Nah, tentunya kita bisa lihat di mana-mana suka ada promosi ya. Baik online, offline itu ada promosi. Seperti di online, katakan di media-media online, di macam Lazada, blibli.com, atau Bukalapak, kan ada program promosi kadang-kadang 11-11 atau 12-12 di akhir tahun. Itu contoh promosi. Nah, ini kalau kita bicara promosi, ya agak seru juga nih ya. Karena hampir setiap marketing ini gencar memberikan promosi supaya produknya itu sukses dalam pemasaran ya. Nah, untuk right promotion ini kita ambil contoh pertama adalah selling promotion. Apa itu selling promotion? Ya, ini harga promosi. Di mana ada kalanya di waktu tertentu kita memberikan harga promosi. Sebagai contoh apa namanya? Ketika kita membuat produk baru katanya, mau dikenalkan ke publik, mau diperkenalkan produk kita ke customer. Nah, otomatis kita biasanya langkah pertama memberikan harga promosi sebagai awal. Kita bisa lihat contoh, bila ada produk baru kadang-kadang saat penjualan pertama diberikan harga yang cukup fantastis, harganya murah, ya barangnya bagus, tapi ada waktunya untuk pembelian sebelum tanggal sekian harganya sekian. Bisa kita lihat contoh pada pemasaran di bidang properti ya. Kita bisa lihat iklan-iklan perumahan, iklan-iklan real estate ya, iklan ya banyak macam lah, villa atau segala macam, kan suka ada tuh iklannya di jalan-jalan ya. Bagi yang membeli sebelum tanggal sekian, harganya 1 miliar katakan. Nanti tanggal 20 harga berubah. Nah, seperti itulah harga promosi. Ya, ada waktunya, waktu tertentu. Kemudian right promotion berikutnya itu adanya personal selling. Ya. Kalau mau dikatakan promosi yang bagus itu biasanya ada personal selling. Apa itu personal selling? Yakni penjualan secara perorangan, pelayanan penjualan secara personal, ya, macam konseling, ya, ada produk konsultannya. Contohnya kayak di toko buku, ya, di Dev Store, itu kan ada SPG ya, atau SPB, Sales Promotion Boy, atau SPG, Sales Promotion Girl. Nah, itu biasanya ada mereka ini menawarkan produk-produk ke customer, calon pembeli. Nah, marketing begitu juga. Biasanya kalau marketing itu dalam pemasaran produk, ketika mengadakan pameran pasti ada SPG-nya, ada SPB-nya yang mereka bertugas menawarkan produk ketika customer melewati tempat mereka memesan produk gitu ya.
Apalagi SPG-nya dicari biasanya yang cantik-cantik, SPB-nya yang ganteng-ganteng, ya ini juga untuk daya tarik gitu ya. Jadi ini tujuannya untuk personal selling. Jadi melayani penjualan atau melayani pemasaran produk secara personal, ya satu persatu. Bisa juga kita lihat di PRJ. Coba kalau kita lihat di PRJ kan ada banyak stand-stand tuh. Biasanya kalau setiap pengunjung masuk ke satu stand, biasanya didatangi tuh oleh SPG-nya, SPB-nya, ditanya, ditawarkan produknya. Ini ada produk baru, ya. Ini ada produk motor Yamaha, Yamaha Matic terbaru nih. Kebetulan masih promosi harganya. Nah, kita dilayani secara personal, one by one, secara perseorangan gitu ya. Nah, inilah personal selling. Yang kemudian yang selanjutnya adalah advertising. Apa itu advertising? Advertising ini adalah iklan. Ya, kalau mau promosi kita bagus, ada kalanya kita harus buat iklan. Ya, bisa lihat kita contohnya di TV ada iklan, di jalanan ada iklan, di mana-mana ada iklan, bahkan di media online ada iklan. Karena iklan ini berfungsi sebagai salah satu media promosi yang sampai saat ini masih cukup berperan besar dalam promosikan produk ya. Tanpa ada iklan ya, kita mana bisa tahu, customer mana bisa tahu, konsumen mana bisa tahu ada produk baru nih. Kalau nggak ada iklannya, ya mana bisa tahu ya. Sebagai contoh, ada produk baru di apa ya, kayak seperti minuman. Biasanya mereka iklankan di TV. Kan setidaknya para penonton jadi tahu, oh ada produk minuman baru nih. Karena diiklankan terus-menerus. Nah itulah advertising. Kemudian selanjutnya repromotion. Itu adanya direct selling. Apa itu direct selling? Direct selling ini beda dengan personal selling. Kalau personal selling itu pelayanan penjualan atau pemasaran produk secara personal. Nah kalau direct selling penjualan langsung. Biasanya pemasaran produk itu ada kalanya dia menjual langsung. Oh, ini bukannya bagian sales. Ya memang bagian sales, tapi ini bagian dari program promosi. Kita bisa temui direct selling di mana? Contohnya, kalau kita jalan-jalan ke pasar, di depan pasar tuh ada booth, ada tenda kecil. Ya, ada tenda di situ dijual produk baru. Contohnya, saat Indofood membuat Indomie rasa baru ya, rasa apa ya contohnya? Indomie rasa cakalang ya, atau Indomie rasa rica-rica. Nah, itu kan baru ya. Ketika itu baru muncul, biasanya mereka mengadakan promosi itu di pasar-pasar, membuka tenda tuh, buka booth. Nah, dia direct selling. Jadi memasarkan produk baru, memperkenalkan ke konsumen, sekaligus menjual. Dia melayani jual langsung. Nah, ini direct selling ya. Ada fasilitas penjualan langsungnya di waktu tertentu ya. Contohnya seperti di pasar dan di pameran-pameran. Kemudian red promotion yang berikutnya, adanya after sale service. After sale service ini juga salah satu promosi yang bagus, karena kalau bila ada produk yang disertai dengan fasilitas after sale service, orang pasti ngelihat, orang pasti berminat. Kenapa? Karena ada jaminan purna jual, ada jaminan pelayanan setelah kita membeli produknya. Jadi dalam memasarkan produk, kalau mau dilihat orang produk kita mau menarik, kita harus dilengkapi dengan after sale service. Jangan sampai kita menjual produk tidak ada tanggung jawab. Ada orang beli produk kita, tapi setelah ada kendala di produk yang dibeli, nah kita nggak bertanggung jawab. Ya ini akan memberikan dampak yang buruk ya terhadap konsumen. Nah jadi supaya promosi kita baik, promosi kita bagus, ya harus ada after sale service. Ya contohnya bisa kita di produk elektronik ya, handphone. Saat kita beli handphone, terus handphone kita rusak, biasanya kita kan ada after sale service-nya tuh. Kita jalan kemana ya, ke mall atau ke service centernya, di situ ada jaminan purna jualnya. Demikian juga mobil ya, otomotif, motor juga demikian. Di bengkel pada saat kita servis rutin, ada jaminan pelayanan purna jualnya. Sebagai contoh, kayak produk Honda atau Yamaha, di mana ketika beli produk, di situ ada tulisan after sale service, jaminan garansi 5 tahun mesin untuk mesin. Nah, seperti itulah contohnya. Kemudian red promotion yang berikutnya itu adanya sales promotion. Apa itu sales promotion? Sales promotion itu punya tim sales ya, punya tim promosi yang keliling atau door to door, atau mungkin dengan cara bazar. Pernah kan kita lihat ada
bazar di saat tertentu. Mungkin kalau zaman dulu dibilangnya sogo jongkok ya, apa sogo jongkok? Barang produk sogo tapi belinya sambil jongkok. Nah, itu sogo jongkok. Nah, kalau sekarang mungkin pasar kaget ya, pasar dadakan yang ada di taman atau di mana ya, dikatakan ketika hari Minggu pagi ya tuh toto bisa aja ada di satu tempat ramai ya, ada pasar dadakan yang menjual baju dan sebagainya. Nah, itu seperti itu bazar ya. Nah, kaitannya dengan promosi, ya inilah sales promotion. Punya tim yang keliling. Jadi ada kalanya di waktu tertentu mereka mengadakan bazar atau enggak memasarkan produk secara door to door. Kalau zaman dulu ada ya memasarkan produk door to door. Jadi dari rumah ke rumah, pintu rumah kita diketuk. Mereka menawarkan barang ya. Kalau sekarang mungkin udah jarang. Door to door-nya itu mungkin melalui ya, online ya. Jadi email kita diketuk oleh mereka. Mereka memasang produk lewat email, lewat Facebook, lewat apa namanya, lewat WhatsApp atau WhatsApp group. Ya, seperti itulah sales promotion. Mereka punya tim, ya tim promosi. Selanjutnya seasonal discount. Seasonal discount ini adanya diskon di momen tertentu, di musim tertentu, seasonal, tidak selalu. Contohnya apa? Seasonal discount. Contohnya saat TAB, tahun ajaran baru, TAM atau tahun ajaran mahasiswa. Ya, kalau TAB di bulan Juli, TAM biasanya di Agustus September. Kemudian saat Natal, Idul Fitri atau Xinjia. Xinjia itu kalau orang bilang Lebaran Cina gitu ya. Tahun baru orang Cina. Imlek lah kalau dikatakan. Kalau bahasa kita Imlek. Nah, itu ada saat itulah biasanya para marketing gencar memberikan promosi terkait dengan season-season tersebut. Sebagai contoh, TAB, tahun ajaran baru, mereka mengadakan promosi alat tulis. Ya, kita bisa lihat di toko buku pada saat bulan Juli, hampir semua toko buku mengadakan promosi. Ya, promosi harga untuk buku tulis, tas, ya keperluan sekolah lah. Sama juga dengan saat Idul Fitri. Wah, kalau Idul Fitri nggak lain pasti yang diberikan diskon saat itu biasanya baju, karena kan identik dengan baju baru ya, celana baru, sepatu baru, dan sebagainya. Kalau Natal identik dengan apa ya? Dengan pohon Natal, pohon cemara ya, dan produk-produk baju ya, dan lain-lain. Kemudian kalau Imlek, Xinjia itu identik dengan warna merah. Jadi semua produk yang warna merah dikumpul jadi satu, nah itu dibikin promosi. Ya, itu seperti contohnya. Dan yang terakhir adalah publicity. Nah, publicity ini promosi yang ditayangkan secara publik, diumumkan di umum. Ya bisa lewat iklan, foto, di TV, video, media massa. Ya, media massa baik offline maupun online. Seperti Facebook, ada kan kadang-kadang orang punya Facebook tiba-tiba ada yang mengirimkan foto atau tayangan iklan, atau mungkin di YouTube seperti itu ya. Inilah bilang publicity, ditayangkan secara publik. Ya, supaya tujuannya publik masyarakat mengenal produk yang sedang dipromosikan, sedang dipasarkan. Nah, jelas ya sampai di sini. Inilah sekilas tentang right promotion, seperti itulah contohnya. Ya, selanjutnya kita masuk yang terakhir. Nah, yang terakhir untuk strategi marketing yang terakhir adalah right prime time. Nah, ini jarang sekali dibahas. Jarang orang tahu. Apa itu right prime time? Ya, ini waktu yang tepat. Waktu yang bagus. Waktu yang benar-benar optimal. Ya, untuk lebih kenal apa itu right prime time, nah di sini saya bagi contohnya adalah pertama seasonal. Di mana waktu yang paling bagus itu yang saat di musim atau saat di waktu yang tepat, momen yang tepat, seasonal. Seperti tadi di right promotion tadi ya, di situ ada promosi diskon seasonal. Nah, right prime time adalah waktu untuk memasarkan produk yang tepat. Nah, contohnya di musim hujan, contoh. Jangan sampai musim hujan kita memasarkan produk-produk yang untuk di musim panas. Contohnya, apa ya untuk di musim panas? Katakan kita promosi minuman dingin, ya. Sebagai contoh gini deh, orang jualan es. Kira-kira kalau di musim hujan laku nggak es? Ya, nggak tepat kan waktunya. Atau sebaliknya, musim panas, jualan minuman bir peletok. Bir peletok tahu?
itu ya, semacam minuman orang Betawi zaman dulu yang dibuat dari jahe, yang rasanya tuh kalau diminum hangat ya, panas di tenggorokan, bikin bikin hangat badan. Nah, ini kan cocoknya di tempat dingin ya, atau sekoteng. Cocoknya tempat dingin. Ya coba kalau minum sekoteng di siang-siang jam 12 siang saat matahari lagi panas, kan nggak cocok. Nah, demikian juga dengan pemasaran produk. Kalau mau bagus pemasaran produk harus melihat waktu yang tepat, momen yang pas ya. Jadi pas session yang pas. Jangan jual produk Natal di saat Sincia atau Imlek. Jangan jual produk Imlek di saat Tahun Baru Islam Muharram. Jangan jual produk tahun ajaran baru di saat Idul Fitri. Yang nggak nyambung. Ya, Jaka Sembung main gitar. Ya, jadi nggak tepat, tidak tepat ya. Kemudian booming. Booming itu apa booming? Asal kata dari boom. Boom kan meledak ya. Jadi saat yang sedang meledak, lagi hot, lagi in, lagi apa ya kalau saat ini bahasanya itu sedang lagi lagi viral lah katakan. Nah, apa contohnya? Saat ini produk yang lagi viral apa ya? Nah, kalau saat ini lagi sedang viral itu ya kita pasarkan produk itu. Kalau kita sedang punya produk yang cocok di di saat yang sedang lagi booming, itu waktu yang bagus. Ya, makanya disebut prime time gitu. Jangan sampai kita buat produk yang saatnya tuh nggak tepat. Jadi jangan harapkan produk kita dilihat orang. Jangan diharapkan pemasaran produk kita akan bagus. Nah, jadi manfaatkan momen-momen ini, momen seasonal, terus momennya booming gitu ya. Dulu pernah ada booming kopi, lagi boomingnya kopi, macam-macam ya, kopi panjang jiwa segala macam lah kopi. Ya orang ramai-ramai masakin produk kopi, sampai kopi Aceh, kopi Gayo segala macam lah, sampai yang kopi yang udah jadi ya. Jangan sampai lagi boomingnya kopi, kita masakin produk yang bertentangan gitu. Nah, ya tentu nggak pas. Kecuali kita punya produk baru yang memang kita yakin bahwa produk kita bakal meledak gitu. Jadi ini disebutnya sebagai pendahulu atau startup ya, sebagai pencetus. Nah, karena waktu zaman momen kopi meledak, lagi booming itu juga tentu ada pencetusnya. Siapa yang mencetus pertama yang memasarkan produk kopi sehingga produk kopi hingga saat ini jadi ramai diminati orang ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah life cycles of product. Apa itu life cycles of product? Masa hidupnya produk. Loh, memang ada masa hidup produk. Produk itu punya masa hidup yang disebut life cycle. Apa itu? Ya ini tahapan proses perjalanan hidup suatu produk dari mulai awal, baru mulai muncul, baru mau dikenal sampai berkembang, kemudian sampai boomingnya, sampai puncaknya atau peak time, dan sampai akhirnya hilang dari pasar atau nggak laku atau sudah turun, drop ya. Contohnya gimana? Sebagai contoh begini. Dulu ketika orang muncul di otomotif ya contohnya. Saat Matic pertama muncul, itu kan ada Matic dari buatan Taiwan ya. Sebenarnya Matic di luar negeri itu sudah banyak ya, dari produsen Honda, Yamaha, Suzuki, cuman belum masuk Indonesia. Kebetulan di Indonesia baru masuk ya produk itu Kymco awal. Nah, tidak lama muncul Yamaha dengan Nuvo. Akhirnya diikuti dengan Mio. Selanjutnya dari merek lain dari Honda, masuklah Vario. Ya, kemudian muncul dengan adanya Mio di Yamaha, ya Honda akhirnya bikin Honda itu waktu Honda Beat ya. Generasi pertama. Nah, itulah ada perjalanan hidupnya. Itu dari mulai dikenal, awal mula Matic dikenal, terus berkembang, tumbuh nih. Hingga saat ini tumbuh tuh motor Matic. Sampai puncak boomingnya tuh, di tahun berapa ya? Kalau nggak salah di tahun 2014, 2010 sampai 2015 tuh puncaknya tuh. Motor Matic banyak diminati orang. Nah, sekarang sudah masuki
turun nih, boomingnya turun, motor matic. Muncul motor-motor trail, ya. Makanya semua bikin motor trail. Honda bikin motor trail. Diawali dengan Kawasaki bikin motor trail ya. Terus lama-lama Yamaha bikin motor trail. Dan sekarang mulai lagi dikenal motor model jadul atau disebut klasik. Yamaha bikin motor model klasik. Kawasaki bikin motor model klasik. Kemudian Honda muncul dengan Honda Phantom-nya, model klasik. Ya seperti itulah, ada tahapan siklusnya. Dari mulai dikenal, berkembang, terus sampai boomingnya, puncaknya, akhirnya hilang. Jadi momentum mulai turun. Trennya mulai turun, trennya ya. Mulai turun. Hingga mungkin hilang, bahkan mungkin hilang. Contohnya apa yang hilang? Mungkin ada yang pernah tahu sosok motor Yamaha Matic pertama ini Nuvo. Itu kan pernah sukses dulu. Motor Matic Nuvo itu sempat sukses di tahun 2007-2008 ya. Itu muncul Matic Nuvo pertama, orang bilang Nuvo lele. Ya, bentuknya panjang tapi ramping. Kemudian disusul dengan Nuvo, selanjutnya Nuvo Z. Ya, modelnya agak sporty. Nah, sekarang udah tidak ada. Kalau di Indonesia sudah, karena trennya sudah hilang, saat ini sudah tidak diproduksi lagi. Demikian juga motor RX King. Mungkin di zaman-zaman dulu ada namanya motor RX King. Ya, sekarang mungkin orang generasi saat ini udah nggak kenal dengan motor RX King. Karena dulu sempat booming. Sempat, sempat meledak. Sempat banyak orang pakai. Kemudian, setelah motor 2 tak ditarik dari peredaran, motor King punah. RX King punah. Bahkan sekarang katanya ada komunitas RX King yang mau menghidupkan motor RX King lagi gitu ya. Ini contoh produk life cycles. Jadi barang atau produk itu ada siklusnya. Pertama tumbuh ya. Sebagai contoh kita bikin produk. Kita bikin produk pertama kemudian dipasarkan, kasih promosi. Nah, itu kan baru mulai awal tuh dikenal. Disebutnya newbie, tumbuh. Kemudian setelah banyak orang kenal, tahu produk kita, banyak orang beli, nah dia mulai tumbuh. Sampai akhirnya produk kita mungkin menjadi booming. Ya, karena mungkin produk kita bagus, kalau produk makanan kita enak. Kalau produk elektroniknya murah tapi bagus, tahan lama, ya, ada garansinya. Nah, meledaklah booming. Kemudian nanti pada akhirnya akan mulai turun sampai hilang. Contoh gampangnya handphone. Yang paling gampang bisa kita lihat produk life cycles-nya adalah produk ini elektronik, handphone contohnya. Handphone itu umurnya nggak lama. Handphone yang mahal sekalipun, contoh Samsung seri S, S10 ya, harganya berapa? Harganya di atas 10 juta. Itu umurnya nggak lama. Mungkin dalam waktu 2 tahun, harganya mungkin jatuh sampai di kisaran 3 juta rupiah, bahkan 2,5 juta atau 2 juta. Seperti itulah, karena umurnya udah siklusnya sudah mulai turun, sudah mulai mati katakan ya, harganya mulai turun. Bahkan mungkin nanti hilang, tidak diproduksi lagi. Ya seperti itulah life cycles of product. Jadi manfaatkan momen-momen yang tepat, prime time untuk memasarkan produk yang di waktu yang pas. Kalau lagi boomingnya, ayo gencar kita pasarkan produk kita semaksimal mungkin supaya dapat profit. Karena nanti bisa jadi produk kita akan mati, akan turun. Ya, makanya untuk produsen otomotif seperti Honda, Kawasaki, Yamaha, terlebih Honda, maaf ini bukan iklan. Terlebih Honda. Honda paling sering gonta-ganti baju. Apa tuh gonta-ganti baju? Ini baru keluar seri baru, belum setahun keluar lagi yang baru lagi. Padahal mesinnya sama, hanya ganti baju itu hanya ganti stiker. Contoh motor Honda Beat. Sering sekali keluar Beat baru, nanti nggak lama muncul Beat yang baru lagi. Demikian Scoopy. Belum setahun muncul lagi yang Scoopy yang modelnya agak baru lagi. Ya, dengan list lampu, padahal hanya perubahan sedikit di list lampu belakangnya mungkin, atau ada penambahan stiker mungkin. Ini tujuannya apa? Supaya siklus produknya tetap ada di atas. Dia mulai turun, ganti lagi, inovasi lagi, supaya naik lagi penjualannya, salesnya meningkat lagi. Ya seperti itulah kalau kita membuat satu produk, kita masarin produk, manfaatkan momen-momen ini. Jangan sampai momen-momen itu terlewat. Justru pada saat momen yang tepat, saat itu mulai dikenal, kemudian berkembang, meledak. Saat itulah kita gencar mempromosikan barang itu. Saat itulah kita gencar menjual produk itu.
Nanti ketika produk itu mulai turun, trennya mulai hilang, kita modifikasi, kita inovasi, buat yang baru lagi. Sehingga life cycle-nya akan berkesinambungan. Jadi setelah naik, kemudian turun, naik lagi. Naik lagi sampai puncak, turun, naikin lagi. Seperti itu. Ya, sampai sini jelas ya sudah. Strategi marketing dilihat dengan menggunakan senjatanya adalah 5RP. Ya, bukan senjatanya AK-47 senapan buatan Rusia. Kita pakai 5RP. Ingat itu. Jelas semua? Ya, kalau sudah jelas, kita lanjut lagi ke senjata berikutnya lagi. Kita menggunakan strategi marketing dari sisi segmentasi atau marketing segmentation. Sekarang kita masuk marketing strategi by segmentage. Ada yang sudah tahu apa itu segmentage? Segmentage itu segmentasi, pengelompokan. Ya, di sini dibagi dengan 7 pengelompokan. Jadi ada marketing strategi segmentage by gender, kemudian by age, by zone, territory, demografi, by occupation, by educational strata, by economical strata, dan by season. Apa itu by gender? Nah, kita bahas satu-satu. Nah, yang pertama marketing strategi by segmentage dilihat dari gender, ya. Apa itu marketing strategi by gender? Jadi by gender itu kita mengelompokkan strategi pemasaran dengan melihat situasi ke kalangan mana kita akan memasarkan produk kita. Nah, untuk kalangan yang kita akan tuju adalah kita melihat dari sisi gender, ini dari jenis kelamin. Ada berapa jenis kelamin? Ya ada 2 yang pastinya, nggak mungkin ada 3. Kalau yang 3 pasti jadi-jadian yang satu lagi. Ganti. Nah ini sebagai contoh, ya ada kalau kita masang produk, kalau kita melihat situasi di satu wilayah lebih banyak kaum laki-lakinya, otomatis kita masang produk yang lebih cocok ke kaum laki-laki. Nah, atau sebaliknya kalau di satu tempat, satu wilayah lebih banyak kaum perempuan. Nah di situ kita masang produk yang lebih cocok untuk kaum perempuan, yang untuk kalangan feminim ya, feminisme. Ada nggak produk buat banci? Ya ada aja. Ya, tapi kita akui di sini ya. Di sini kita hanya membagi atas 2 kelompok, laki-laki perempuan. Kalau yang ketiga itu banci ya, dimasukin kemana saja lah yang lebih cocok. Nah, sebagai contoh, kita masukkan produk by gender untuk kaum perempuan. Biasanya kan produk-produk yang jenisnya seperti fashion, kemudian kosmetik. Nah kalau jadi ada produk kita membuat produk kosmetik, otomatis kita sasaran utamanya adalah kaum perempuan. Nggak mungkin kita bikin lipstik untuk kaum laki-laki, kan nggak mungkin. Kecuali laki-laki jajir dan wadam gitu ya. Nah seperti ini contohnya. Demikian sebaliknya. Kalau lebih banyak komunitasnya di satu wilayah itu banyak kaum laki-lakinya, ya pasarin produk yang terkait dengan kaum laki-laki. Seperti minuman tonik, minuman berenergi. Nah itu kan cocok lebih ke kaum laki-laki. Atau mungkin kita bergerak di bidang usaha penerbitan majalah. Ya kita masarin produk majalah yang terkait dengan laki-laki seperti majalah Men's Health yang isinya tuh mengupas masalah olahraga, fitness bagi kaum laki-laki. Atau untuk kaum perempuannya mungkin Women's Health. Ya seperti itulah contohnya. Nah inilah yang disebut marketing strategi by gender. Nah selanjutnya by age ya. Nah kita simak apa itu by age. Nah sekarang by age, marketing strategi by age. Apa itu by age? Jadi kita masarkan produk, strategi untuk masarkan produk dengan melihat tingkat usia. Kepada siapa produk kita akan kita pasarkan? Apakah produk kita masuk kategori untuk anak-anak, untuk orang dewasa atau orang tua? Sebagai contoh, kita memasarkan produk diapers atau popok atau pampers ya. Ini kan ada 2, ada kelompok diapers, pampers untuk anak-anak, balita, ada yang untuk orang tua, kakek-kakek, nenek-nenek. Nah, kemudian untuk orang dewasa contohnya kita pasarkan produk-produk yang terkait dengan orang dewasa, makanan, minuman, atau baju untuk ukuran orang dewasa. Nah, jadi seperti itu. Jadi kita melihat situasinya, tempat kita akan masang produk itu atau produk kita itu masuk kategori untuk tingkat usia
berapa, tingkat kelompok usia yang mana. Jangan sampai kita jual popok bayi menjualnya ke orang dewasa, atau sebaliknya menjual pembalut wanita ke nenek-nenek. Mana ada nenek-nenek pakai pembalut wanita kan, udah tua. Nah seperti itulah, jadi harus tepat sasaran, tepat kelompoknya, tepat kepada siapa kita tuju produk kita ini yang mau kita pasarkan. Jadi jangan sampai salah ke arah pemasarannya. Demikian juga contohnya untuk produk mainan. Nah, mainan kan rata-rata untuk anak-anak ya. Bahkan untuk anak-anak sendiri ada kelompoknya lagi. Ada usia batita, ada usia balita, dan ada usia anak-anak tingkat SD, SMP, SMA. Nah, mainannya pun dikategorikan tersendiri. Mau lihat contohnya, kita bisa lihat di toko mainan, di Toy City, Fun City, atau di supermarket yang menyediakan satu area untuk khusus toys mainan. Di situ kan bisa dilihat ada kategorinya di situ. Ini untuk tingkat anak-anak usia batita, seperti mainan apa yang bunyi-bunyian gitu ya. Kemudian untuk anak balita yang sudah bisa belajar merangkak, sudah belajar jalan, sudah belajar apa ya, meniup segala macam, ya mungkin mainannya kategori makanan plastik. Kemudian meningkat lagi ya untuk usia-usia dewasa, untuk anak-anak SMA mungkin udah main ke arah mainan yang sifatnya seperti remote control atau mungkin gadget. Ya seperti itulah. Kita pilih kemana sasaran produk kita akan kita pasarkan. Ya seperti itulah strateginya. Ya selanjutnya by zone, territory, demografi. Apa itu marketing strategi by zone? Territory, demografi. By zone itu melalui menurut wilayah, pengelompokan melihat wilayah. Territory, teritorial, demografi, ya, mengenai tempat, terus bentuk kultur wilayah di tempat yang akan kita pasarkan produk kita. Jadi strateginya by zone ini kita melihat wilayah. Di wilayah tersebut itu punya kebiasaan apa yang dibutuhkan. Sebagai contoh gini, by zone. Di wilayah yang mayoritas masyarakat Muslim, kan nggak mungkin kita masakin produk yang mengandung babi, katakan. Atau sebaliknya kita masakin produk di wilayah Bali, yang mayoritas umat Hindu, kan kita tidak mungkin masakan produk yang terkait dengan daging sapi. Karena di Bali itu masyarakat Hindu, daging sapi itu dianggap dewa ya, dewa mereka. Jadi sangat disucikan, tidak boleh dimakan. Masa dewa dimakan? Jadi kita melihat situasi di wilayah tertentu. Ini cocoknya apa? Yang pasarkan produk di daerah sini apa? Demikian juga dengan teritorial dan demografi. Nah, kalau demografi itu di wilayah tersebut seperti apa bentuk ininya, bentuk iklimnya, tanahnya, semua. Kita lihat apakah sesuai dengan produk yang mau kita pasarkan di daerah tersebut. Nah, sebagai contoh begini, di wilayah pegunungan, di wilayah puncak, tentu beda dengan kita memasarkan produk yang cocok dengan di wilayah perkotaan. Di wilayah puncak daerahnya cenderung dingin, ya, sesuai letak geografis wilayah tersebut. Di daerah pantai juga beda dengan di wilayah puncak atau pegunungan. Jadi kita menyesuaikan. Kita lihat produk kita lebih cocok dipasarkan di wilayah mana. Atau dibalik, di wilayah tersebut yang menurut letak geografisnya lebih cocok dipasarkan produk apa. Seperti itu. Inilah yang disebut strategi pemasaran dengan melihat wilayah atau zona atau teritorial atau bentuk geografis wilayah tersebut, atau yang disebut demografi. Contoh lain agar lebih paham mengenai demografi, sebagai contoh di wilayah daerah dingin, katakan di Eropa saat musim salju, katakan tentunya produk yang dipasarkan yang lebih cocok dengan wilayah tempat yang bersalju, yang dingin. Contohnya apa? Nggak mungkin es, bisa beku nanti. Sudah dingin minum es, tentunya pasti kita menjual produk makanan, minuman yang hangat, yang siap saji, seperti itu. Atau masakan produk-produk yang memang cocok dengan wilayah iklim tersebut.
ya, sesuai dengan letak geografisnya. Contoh lain, di dunia otomotif, kita kenal ada namanya oli. Oli, kalau kita tahu lebih dalam, tidak semua oli itu sama. Sebagai contoh, oli yang dipasarkan di Amerika yang dengan 4 musim, ada musim salju, musim semi, musim panas ya, itu jenis olinya beda dengan yang dibuat di khusus untuk daerah beriklim tropis seperti di Indonesia atau di Asia. Sebagai contoh, dulu ada oli namanya Top One, oli dari Amerika. Dia number one di Amerika, tapi belum tentu number one di Indonesia. Kenapa? Karena iklimnya beda. Saat Top One dipasarkan di Indonesia, rata-rata hampir semua mobil kendaraan yang memakai Top One rusak. Kenapa rusak? Karena iklimnya beda. Oli yang didesain di sana untuk wilayah tempat dingin. Ketika masuk di Indonesia, di wilayah demografi yang wilayah bisa dikatakan panas, iklimnya tropis, oli yang bersifat yang cocok tempat dingin ditaruh tempat panas, dia akan menguap karena titik didih, titik leburnya itu lebih rendah dibanding jenis oli yang dipasarkan di wilayah Asia yang iklimnya tropis. Atau sebaliknya, kalau oli yang dipasarkan di Asia dipasarkan di Amerika yang saat itu musim salju, yang ada mobilnya tidak bisa hidup. Kenapa? Karena olinya beku, karena tidak sesuai jenis olinya. Nah, seperti itulah contoh mengenai strategi pemasaran dengan melihat demografi di wilayah, menyesuaikan wilayah yang ada. Jelas sampai di sini ya. Selanjutnya yang ke berapa nih? Yang keempat ya. Marketing strategi by okupasional. Apa itu okupasional? Okupasional ini dapat dikatakan pengelompokan kelompok, grup, komunitas ya. Kita memasarkan produk dengan melihat kelompok atau grup tertentu, komunitas tertentu. Jadi kita pilih produk apa yang cocok dengan komunitas tertentu atau kelompok tertentu. Sebagai contoh begini, di satu wilayah ada banyak kelompok majelis zikir gitu ya. Kita masarin produk ke wilayah orang yang sangat religius ya. Tentunya kita akan milih produk-produk yang lebih cocok dengan masyarakat yang sangat religius. Apa yang bisa dijual di sana? Ya perlengkapan muslim seperti baju koko, kerudung, tasbih, dan sebagainya. Atau sebaliknya, kita ada di kelompok, kita memasarkan produk di kelompok kaum petani di desa-desa, katakan kita memasarkan produk yang di daerah pedesaan. Tentunya produk-produk yang terkait dengan kebutuhan yang ada di desa seperti kebutuhan alat-alat pertanian, pupuk, ya, kemudian anti hama dan sebagainya. Ya seperti inilah kita menjual melihat pengelompokannya, melihat dari sisi okupasional. Jangan sampai salah jual masarin produk pupuk ke wilayah orang-orang yang masyarakat kaum pebisnis yang nggak ada yang beli, atau sebaliknya jual peralatan gadget atau laptop atau komputer atau handphone ke masyarakat kaum nelayan. Ya mungkin ya hanya yang mampu aja baru bisa beli. Kan tidak cocok. Nah seperti itulah kita melihat by okupasional seperti ini. Jadi melihat dari kelompok atau grup komunitas tertentu. Paham sampai di sini ya? Yang kelima, marketing strategi by educational strata. Apa maksudnya? Ya di sini kita punya strategi pemasaran dengan melihat tingkat pendidikan. Jadi sasaran kita untuk kalangan tingkat pendidikan mana nih? Katakan kita memasarkan produk laptop. Sebagai contoh, untuk kalangan SD, TK atau PAUD, ya mungkin lebih cocok dengan komputer atau laptop yang kelas Intel Atom dengan prosesor Intel Atom. Atau kita memasarkan produk laptop komputer di kalangan siswa dengan pendidikan SMP, SMA, yang mungkin lebih cocok dengan laptop yang memiliki prosesor minimal dual core. Atau mungkin juga kita ingin memasarkan produk untuk kalangan mahasiswa baik diploma 1 sampai S1. Ya mungkin itu komputer yang dengan prosesor berkekuatan atau punya prosesor minimal i3 ya, Intel i3. Atau mungkin juga kita mau cari sasaran dengan tingkat pendidikan S2 atau S3 atau mungkin para profesional seperti desainer, ya mungkin lebih cocok dengan prosesor Intel Core i5 ya, atau juga mungkin buat para editor film, editor musik, desain grafis mungkin cocok dengan Intel Core i7. Atau mungkin juga untuk para gamer kita pasarkan produk komputer atau laptop yang berkekuatan prosesor minimal Intel Core i9.
Ya seperti itulah kita dengan melihat educational strata atau tingkat pendidikan, kepada siapa kita akan pesan produknya. Atau sebaliknya, kita ingin memasarkan, dilihat dulu kalangan kalangan mana yang akan kita sasar, yang kita sasarkan. Apa kalangan anak-anak, siswa SD ke bawah, atau kalangan SMP SMA, atau kalangan mahasiswa. Baru kita siapkan produk yang akan kita pasarkan. Ya seperti itulah. Bisa di kedua sisi, bisa kita melihat educational stratanya dulu, atau kita bisa melihat barang kita dulu, kita cocok barang kita yang kita miliki dipasarkan lebih cocok kemana, ke tingkat pendidikan yang mana. Ya seperti itulah yang dibilang strategi pemasaran dengan melihat educational strata. Paham ya sampai sini? Lanjut. Nah selanjutnya, strategi pemasaran melihat tingkat economical strata, ya, status ekonomi. Jadi by economical strata ini lihat status ekonominya, tingkat kemampuan ekonomi di masyarakat tempat yang akan kita tuju. Sebagai contoh, kita tidak mungkin menjual barang-barang mahal di daerah wilayah yang daerah elit atau ekonomi sulit ya. Ya, tentunya kita harus memilih produk apa yang cocok di wilayah tersebut. Demikian juga sebaliknya, kadang sebagai contoh kita memasarkan produk yang sangat mahal. Katakan di wilayah Pondok Indah. Wilayah Pondok Indah yang mayoritas masyarakat menengah ke atas, sudah pasti barang yang kita pilih adalah barang produk-produk yang mahal-mahal atau yang bagus-bagus. Karena di wilayah tersebut, di wilayah yang ekonominya menengah ke atas, harga bukan jadi patokan. Harga tidak ada masalah, ya. Mereka lebih cenderung memilih kualitas, bentuk, desain, model. Kalau untuk harga mungkin nomor ke 100 mungkin. Beda dengan di daerah elit, ekonomi sulit. Ya untuk harga itu untuk jadi patokan nomor 1. Kalau melihat barang pasti dilihat harganya dulu, murah apa tidak, terjangkau atau tidak. Jadi seperti itulah kita memilih produk yang kita pasarkan melihat situasi tingkat ekonomi di wilayah tersebut. Kita menggolongkan kebutuhan yang dibutuhkan oleh status ekonomi tertentu. Ya seperti itu contohnya. Paham sampai di sini ya? Nah untuk contoh produknya, kalau kita mau memasarkan produk di daerah-daerah yang katakan daerah elit, maksudnya daerah mewah ya, yang pasti produknya seperti otomotif, mobil mewah, motor besar, atau perangkat-perangkat kebutuhan rumah, ya, perabot rumah, furnitur yang mahal-mahal, ya seperti itu, atau mungkin gadget yang mahal, seperti itulah. Sedangkan kalau untuk di wilayah strata ekonomi yang menengah ke bawah, ya paling tidak hampir rata-rata yang dibutuhkan sembako. Ya kita pasarin aja sembako di situ, nggak mungkin kita jual mobil di situ kan? Ya sampai sini paham ya? Dan yang terakhir ini strategi pemasaran yang paling mudah. Apa ini? Jadi marketing strategi by season. By season adalah kita punya strategi pemasaran dengan melihat musim yang berlaku saat ini. Apakah musim penghujan, musim panas, atau mungkin kalau di wilayah Eropa, Amerika, apakah dengan 4 musim? Apakah musim dingin, musim salju, atau musim semi, atau musim panas? Ya seperti itulah. Kita melihat musim apa yang terjadi saat ini. Nah, dari situlah kita bisa melihat produk apa yang cocok kita pasarkan di saat musim yang terkait. Sebagai contoh yang pernah disebutkan tadi di marketing strategi sebelumnya, yang bisa kita katakan kita masakin produk oli. Oli yang kita pasarkan harus cocok dengan musim yang berlaku di wilayah tersebut. Apakah cocok di negara yang bermusim 4 musim atau di negara yang beriklim tropis dengan 2 musim. Karena produk tersebut harus disesuaikan dengan musim yang berlaku di wilayah tersebut. Nah, sampai sini paham ya? Jadi maksudnya musim sini adalah musim yang terkait dengan iklim di negara tersebut, bukan musim ya seperti musim mangga, musim jeruk, bukan itu maksudnya. Jadi musim di sini dilihat dari iklim yang terjadi saat itu, dan juga dibilang season ini termasuk season adalah musim yang bukan terkait dengan iklim, yakni musim sekarang lagi sedang tren apa nih. Nah sebagai contoh saat ini mungkin sedang mau masuki tahun baru. Nah jadi ini lebih cocok kemana nih produk yang kita pasarkan kalau menjelang tahun baru. Nah ini juga bisa disebut seasonal. Jadi memasarkan produk dengan melihat seasonal atau season atau momen yang pas saat itu apa. Ya, apakah ini cocok dengan Idul Fitri, cocok dengan Imlek, cocok dengan Natal, atau cocok dengan Tahun Baru. Dengan melihat seasonalnya atau musim yang berlaku saat ini. Jadi season ini ada 2 ya, season yang terkait dengan iklim,
Dan season terkait dengan seasonal atau tren, atau sedang boomingnya apa ini, sedang berlaku saat ini musim apa, waktu apa saat ini yang sedang terjadi. Katakan musim saat bulan puasa, ya produk yang dipasarkan ya tentu yang terkait dengan Ramadan sale, bikin promo Ramadan sale ya, buat produk-produk terkait dengan Ramadan. Nah, seperti itu yang dibilang season by season. Nah, kalau tadi yang dibilang terkait buat buah-buahan, ini juga termasuk by season juga. Karena kan buah juga ada musimnya, ada musim buah, musim mangga, musim salak, musim durian. Ya. Banyak musim buah. Nah, untuk para pengusaha yang memasarkan yang di bidang agrikultural, tentu by season sini melihat dengan tren atau musim yang saat ini terjadi, musim buah apa yang saat ini terjadi. Kalau saat ini sedang musim buah mangga, dan kebetulan pengusaha buah-buahan ini juga kebetulan punya produknya yang terkait dengan musimnya, ya saat itulah yang tepat untuk memasarkan produknya. Pengusaha buah mangga ya pada saat musim mangga itu hal yang pas, yang sangat pas memasarkan produk dengan gencarnya. Kalau perlu dengan promosi ya. Kalau buah mangga mungkin dengan promosi beli 2 kilo hanya 10.000 seperti itu contohnya. Ya, ini memanfaatkan momen yang pas, season yang pas. Ya. Atau buah-buah yang lainnya lagi pas, lagi musim buah jeruk atau buah salak. Ya, manfaatkanlah pada saat momen yang pas, pada saat memang musimnya, musim terjadinya. Atau bisa juga ada kalanya seorang marketing pemasaran dia punya strategi lain lagi. Jadi strategi yang bertolak belakang, yang kebalikannya. Di saat sedang bukan musimnya, dia menjual barang atau produk yang memang saat bukan musimnya. Kenapa? Justru dengan saat belum musimnya atau bukan musimnya, banyak orang yang malah mencari karena jarang sekali, karena langka. Nah, bisa itu juga seperti itu. Jadi by season ini bisa juga diartikan kebalikannya. Jadi kita punya strategi marketing, masakan produk yang di saat bukan musimnya, yang otomatis nanti banyak konsumen atau pelanggan yang sangat membutuhkan di saat-saat sedang langka produknya. Ya, sampai sini jelas semua sudah ya. Jadi kita punya 2 senjata untuk strategi pemasaran. Yang pertama dengan 5RP, yang kedua dengan segmentation, dengan segmentasi atau pengelompokan. Ya, mungkin sampai di sini materi ini. Nanti selanjutnya kita akan masuk ke tahapan promosi, karena yang namanya pemasaran itu erat kaitannya dengan promosi. Jadi nanti setelah ini akan dibahas mengenai promosi, jadi marketing promotion. Ya, sampai di sini dulu, sampai jumpa lagi di materi berikutnya. Terima kasih.